Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya, Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang eh, perkreditan ya teman-teman. Perkreditan lagi ya teman-teman. Kredit barang, tentunya teman-teman itu fokus dalam satu barang atau bermacam-macam barang. Tentunya teman-teman kan usaha kreditan ini kan banyak macamnya ya teman-teman. Di antaranya adalah kredit elektronik, kredit kendaraan bermotor, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit pakaian dan sebagainya ya teman-teman. Tentunya kebutuhan masyarakat ini sangat luas untuk kita ya teman-teman. Apakah kita harus menyediakan semuanya atau kita fokus dalam satu bidang ya teman-teman. Misalkan elektronik aja, atau kita banyak menyediakan kebutuhan masyarakat ini kita layanin semua. Nah tentunya teman-teman ini saya akan membahas tentang ini ya teman-teman. Jadi perlunya spesifik atau kita melayani semuanya. Tentunya banyak baik ya teman-teman kalau kita plus minusnya ya teman-teman. Kalau kita spesifik, kita tahu ya teman-teman lebih dalam untung ruginya dan sebagainya, dan lebih fokus ya teman-teman. Kalau banyak kita customernya bermacam-macam ya tentunya itu akan menghambat ya teman-teman, menghambat kita, mobilisasinya juga terhambat, dan barangnya juga kita bermacam-macam itu memakan waktu juga ya teman-teman. Nah itu juga nggak apa-apa ya sih, memang kalau memang teman-teman sudah punya banyak agent ya nggak masalah ya. Kita banyak variasi ya teman-teman. Banyak variasi juga tentunya juga banyak modal juga, tapi nah saya juga atau gabungan keduanya, banyak variasi dan spesifik satu. Kalau saya gabungan ya teman-teman, banyak variasi tapi spesifik ke satu barang ya teman-teman. Kayak saya banyak variasi melayani apa aja, tapi saya spesifiknya saya tonjolkan satu barang. Saya tonjolkan satu barang itu HP. Kenapa HP? Karena kita kalau ngantar barang pun juga tidak terlalu berat ya. Beda kayak contoh kalau misalnya kita kredit barang elektronik. Nah, barang elektroniknya itu misalnya kulkasnya, kita kalau misalnya mengantar sendiri ya, baik itu kita pun minta ongkos kirim, tapi kan itu berat ya teman-teman. Barangnya makan tempat, apalagi saya mobilisasinya cuma pakai motor, ya itu agak agak riskan ya teman-teman, agak susah. Nah, kalau kita minta kirim dari tokonya, biasanya kena biaya kirim dan sebagainya seperti itu teman-teman. Apa ya kelebihannya kita tonjolkan satu barang? Kelebihannya kita lebih tahu satu barang itu plus minusnya. Plusnya kita sudah tahu ya, kayak HP kan kalau kita ngantar cuman ya nggak ditaruh di tas juga kelihatan. Dan saya ya sudah tahu seluk-beluknya ya, bisa ngambil margin untung dari tokonya, kita bisa ngambil untung. Nah, dari customernya tentu saja kita sudah bisa ngambil untung. Jadi untung dua-duanya kalau misalkan kita menonjolkan satu barang. Nah, triknya marketingnya gimana? Ya kita tetap melayani semuanya, cuman kita akomodir ya teman-teman. Kita setiap posting ya atau setiap promosi ya kita tonjolkan ya. Misalkan teman-teman mau menonjolkan elektronik HP nih ya, HP tadi terus diposting ya, terus dipromosikan. Atau kita kan promosi di mana aja, nggak harus kita by WA, nggak harus kita harus dari mulut juga bisa, nggak harus kalau saya juga belum berani posting online ke Facebook dan sebagainya, karena dari mulut ke mulut dan dari media sosial, dari HP dan WhatsApp aja udah, menurut saya sudah kewalahan melayani permodalannya ya teman-teman. Saya utamakan customer yang apa ya teman-teman, customer yang nggak terlalu banyak, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting customer itu lancar aja. Saya utamakan yang lancar ya teman-teman. Nah, itu teman-teman tetap aja terus tonjolkan yang teman-teman kuasai, atau yang teman-teman memang ngambil marginnya gede dari situ, untungnya gede dari situ ya teman-teman. Jangan teman-teman ya nggak harus HP ya teman-teman. Misalkan teman-teman menonjolkan barang elektronik, komputer, atau itu kan juga nggak terlalu makan ya, atau printer dan sebagainya, atau tinta. Kalau misalkan teman-teman tinggal segmennya ya teman-teman, misalkan di pabrik ya, atau kebutuhan pabrik apa gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kalau saya kan dulu di kantor ya, kebutuhan yang di situ yang apa ya teman-teman, yang aktual di situ ya tentunya HP ya teman-teman. Apapun orang yang nanya kredit ke saya ya saya tetap anjurkan ke HP ya teman-teman gitu. Terus misalnya teman-teman di areanya itu fotokopian ya teman-teman, tentunya kebutuhan untuk alat fotokopian itu tinta ya, misalkan tonjolkan tinta. Misalnya teman-teman untungnya yang banyak di tinta ya, tonjolkan tinta aja terus ya teman-teman. Untungnya teman-teman misalkan di komputer, produk elektronik komputer ya, tonjolkan itu loh teman-teman. Ya teman-teman tentunya tanya masalah kredit ini apa gitu loh teman-teman. Maksudnya teman-teman ada yang nanya ya, layani aja. Misalkan butuh mesin fotokopi atau butuh PC dan sebagainya. Nah, nanti
Ya nggak masalah, layanin aja yang kebutuhan yang di luar itu, di luar konteks kita layanin aja. Tapi kan kita pokoknya di satu barang gitu loh teman-teman. Itu adalah kenapa ya kita lebih fokus dan kita untungnya juga kita itu lebih banyak dari situ. Nah, untungnya juga bisa menjalin relasi dengan distributor tadi ya. Sebelumnya itu ya teman-teman yang di video saya untuk permodalan itu keperluannya seperti itu ya, teman-teman. Kalau saya kan di distributor HP Vivo ya. Nah, saya tonjolkan dari situ, apapun itu saya promosikan dari situ. Nanti kalau ada cashback dan sebagainya kan kita dapat dari Vivonya ya teman-teman seperti itu. Atau saya juga mudah aja kalau misalkan saya tinggal misalnya kebutuhan untuk kebutuhan pribadi ya teman-teman, kita tinggal minta bonus apa aja juga dikasih ya teman-teman. Contoh kalau ini tempered glass atau kita butuh tas charger dan sebagainya dari toko itu kita juga uh, tinggal minta aja ya teman-teman. Maksudnya kalau kita sudah langganan ke mereka, dan kita sudah ngasih banyak income ke mereka, mereka juga tidak segan mengasih kita bonus dan sebagainya, itu sudah nggak segan ya teman-teman. Nah, itu yang perlunya ditonjolkan untuk usaha perkreditan ini ya teman-teman. Tentunya teman-teman mempunyai strategi tersendiri, tapi menurut saya strategi yang efektif seperti itu ya teman-teman. Tonjolkan satu barang yang memang teman-teman itu kuasai, yang memang teman-teman itu tahu marginnya lebih besar daripada yang lainnya, dan tidak memakan waktu, tidak memakan biaya ya. Pikirkan itu ya teman-teman. Nah, tidak harus meniru saya teman-teman. Banyak opsi ya teman-teman. Kalau mau meniru seperti saya ya boleh-boleh aja, tapi kan teman-teman tahu misalkan di lapangan kan beda-beda. Setiap wilayah beda-beda, setiap orang juga beda-beda ya teman-teman. Tonjolkan aja ya teman-teman apa yang teman-teman pengen ditonjolkan, yang kiranya untungnya besar. Terus modalnya juga tidak terlalu besar, menurut saya seperti itu teman-teman. Untuk modalnya kecil, untungnya besar, itu kan yang dimau orang ya teman-teman. Tentunya itu kenapa bisa seperti itu ya, kenapa bisa nanti akhirnya menemukan seperti itu ya, nanti kita menemukan seperti itu, pola seperti itu seiring berjalannya waktu. Kalau kita berkecimpung di bidang ini kan berjalan terus, kita sambil belajar dan sebagainya, kita akan tahu ya teman-teman, ini konsumen ini maunya yang dimau itu seperti apa, kecenderungannya banyaknya seperti apa, kecenderungannya permintaan seperti apa, yang laris apa, barang apa, yang kurang laris apa. Nah, kalau saya yang kurang laris ini karena barangnya agak susah, misalkan ya teman-teman, yang jarang, misalkan kulkas atau mesin cuci dan sebagainya, yang jarang orang minta ke saya, biasanya saya ngambilnya untungnya agak terlalu besar. Karena apa ya? Karena pertama adalah memakan biaya itu, biaya pengiriman itu makan biaya. Nah, kemudian makan tempat juga ya teman-teman. Nah, itu saya biasanya untungnya juga agak gede ya teman-teman. Tapi itu kan jarang saya laku. Yang barang-barang yang laku seharian, misalkan teman-teman ini kredit baju lah, atau pakaian lah. Pakaian ya teman-teman sudah mempunyai langganan pakaian harusnya gitu lah teman-teman. Itu yang perputaran cepat ya teman-teman, kuasai di bidang itu ya teman-teman, kuasai di bidang pakaian tersebut. Maksudnya tahu distributor yang murah, tahu yang tempatnya untuk mengambil tempat mengambil yang mudah dan gampang ya. Nah, teman-teman kuasai di situ. Nah, kalau misalkan ada yang pesan yang lain ya layanin aja, tapi yang untuk fokus spesifik seperti itu ya teman-teman. Kenapa harus spesifik seperti itu ya? Karena di usaha kreditan ini kan ya saingannya sih banyak, tapi di usaha kredit ini tidak akan mati ya teman-teman. Bayangkan juga saya kerjaan ya teman-teman, kerjaan di kantor dulu, kena badai corona, kantor yang segede itu teman-teman kolaps. Sedangkan usaha kreditan saya itu masih berjalan ya, meskipun tersiok-siok, tapi kan masih bisa ngasih income ke saya. Seenggaknya senilai gaji kantor saya itu loh teman. Jadi yang tidak terlalu terpengaruh ya teman-teman dengan corona itu. Saya tetap ada pemasukan gitu teman-teman. Tapi ya kendalanya ya agak nggak lancar ya. Banyak orang kena PHK, banyak orang di lockdown, rata-rata gajinya cuma separuh ya. Ya minimal kita bertahan dengan senilai gaji kita gitu loh teman-teman. Ya misalnya teman-teman gajinya 5 atau 6 kan ya lumayan, kayak kita kan sudah segitu ya teman-teman. Intinya kita juga tidak shock banget karena kehilangan pemasukan ya teman-teman. Ini usaha perkreditan ini teman-teman, kedepannya prospeknya sangat cerah. Prospeknya sangat bagus. Itu dari dulu, zaman dulu, dan sampai sekarang, dan yang akan datang ya teman-teman, nggak ada matinya. Karena konsumennya rata-rata konsumen Indonesia ya teman-teman. Biar membuka wawasan aja teman-teman, tengok kanan kiri, mana sih yang nggak
nggak ngambil kredit, nggak ngambil barang secara kredit, nggak. Rata-rata semuanya ya teman, nggak ada ya tetangga-tetangga kita yang ngambil nggak secara kredit. Motor, apa HP, panci dan sebagainya, ada kompor gas dan sebagainya itu rata-rata kredit ya teman-teman. Nah seperti itulah teman-teman. Nah ini tapi kita kan harus spesifik ya teman-teman. Kenapa ya? Karena harus spesifik ngambil salah satu bidang, maksudnya yang kita tonjol itu kan, karena ya di satu spesifik bidang itu kita bisa mengambil untung banyak dari situ gitu loh maksudnya teman-teman. Dan nanti masalah permodalan juga bisa diambil dari situ. Kalau kita misalkan satu spesifik ke satu distributor, kita ngambil secara tempo pun tanpa kita membayar bunga ya, tanpa dibungakan maksudnya ya teman-teman, itu sudah sangat bisa ya teman-teman. Kita misalnya ngambil barang untuk dikreditkan, nah, temponya 1 bulan kemudian, nah itu sangat bisa ya teman-teman. Nah itulah kenapa saya pengen membahas tentang barang apa sih yang bagus untuk perkreditan barang ini maksudnya ya teman-teman, atau kita semua melayani semuanya tanpa fokus, ya itu boleh-boleh saja kita melayani semuanya, itu boleh-boleh saja, tapi ya gitu ya teman-teman, kan kita kalau kita misalkan cuman sendiri nyari barang ke sana sini ya agak repot juga ya teman-teman. Kalau kita tonjolkan satu barang, terus yang lainnya hanya sebagai pembumbu aja, atau hanya ya bumbu aja, maksudnya hanya untuk maksudnya bukan primernya, ya sekundernya ya kita enak misalnya sambil ngambil barang, nanti sambil jalan mencari barang yang lain, yang sekundernya itu. Seperti itu ya teman-teman, kira-kira strategi agar kita juga maksudnya berputar lebih cepat ya teman-teman, berputar lebih cepat, untungnya lebih cepat. Prinsipnya gini ya teman-teman, uang banyak itu tidak didapat secara instan, tapi kita bisa mempercepat itu, bisa ya teman-teman. Kenapa? Ya karena ya gitu teman-teman, kita contoh teman-teman, saya juga pengen sharing juga ini. Ada kredit 6 bulan misalnya teman-teman. Nah 6 bulan ini sudah berjalan 2 bulan. Nah kemudian mereka pengen mengajukan pinjaman lagi ya teman-teman. Nah itu solusinya seperti ini, lunasin dulu yang inilah, tutup dulu, nanti langsung saya ambil. Biasanya teman-teman yang customer saya biasanya langsung menutup yang 4 bulan ini, nah nanti ngambil tanpa DP. Nah seperti itulah, itu strateginya. Dengan 3 bulan kita sudah lunas, itu yang harusnya 6 bulan kan lumayan ya, tapi kita kasih reward juga ya teman-teman, kembalian potongan sedikit lah gitu teman-teman. Dengan potongan seperti sedikit pun mereka juga sudah sangat berterima kasih ya teman-teman, dapat ngambil barang lagi. Nah kita sudah berputar lagi, mereka juga senang dapat mengambil barang lagi ya. Seperti itulah ya teman-teman, kita caranya mempercepat perputaran ini ya. Tentunya ya hanya teori ya teman-teman, teori itu bisa ada pengecualiannya ya teman-teman. Uang yang besar didapat tidak secara instan itu benar, tapi kita dapat mempercepatnya gitu loh. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini ya buat teman-teman sebagai pencerahan aja ya teman-teman, buat referensi, hanya sekedar berbagi ilmu ya teman-teman. Kalau bermanfaat bagi teman-teman ya silahkan dipakai, kalau nggak bermanfaat ya teman-teman hanya buat edukasi aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini juga kepakai juga untuk teman-teman lainnya. Ini saya juga sharing seperti ini karena apa ya, latar belakang saya juga awal-awal nyari usaha kredit ini, mencari referensi itu susah banget di internet ya teman-teman, di YouTube dan sebagainya. Coba lihat ya, cuman teori usaha kredit ini modal ini, tapi di realnya itu nggak ada ya teman-teman. Kita cara yang ngambil untungnya bagaimana, terus itunya nanti pembukuannya bagaimana, perhitungan bagaimana. Saya juga sampai searching ke Kredivo dan sebagainya, saya searching cari-cari di situ juga nggak ada, maksudnya yang mentornya yang mengajari kita gitu. Kalau usaha lain kan ada, misalkan kita usaha di sabun cuci ya teman-teman, misalnya kita mau bikin sabun cuci, itu di YouTube itu ada caranya, itu ada ya teman-teman. Ini bahannya ini, nanti diracik begini, nanti tinggal memasarkan gitu ya. Nah kalau usaha kreditan nggak ada ya teman-teman, nggak ya, maksudnya emang saya belum menemukan, memang nggak ada ya teman. Saya cari itu nggak ada ya teman-teman, makanya saya tertarik untuk membuat seperti ini ya teman-teman. Maksudnya untuk mengedukasi banyak orang yang ini kan seluruh Indonesia kan banyak yang usaha perkreditan, kenapa tapi untuk yang edukasi ini nggak banyak ya teman-teman. Apa karena untungnya terlalu banyak jadi orang lain tidak tertarik, maksudnya orang lain biar rahasia aja, biar mereka sendiri, atau bagaimana ya teman-teman, saya nggak tahu. Tapi saya cari-cari di internet, bayangkan referensi mengenai perhitungan, mengenai bunga, ya untungnya berapa, margin, terus mengenai pembukuannya, terus nanti cara penagihannya, terus nanti cara ngambil barang dari mana, itu nggak ada ya teman-teman. Dari situ yang usaha kredit, makanya dari itu usaha kredit ini
tidak ada sekolah dan tidak ada gurunya seperti itu ya teman-teman itu. Nah ini saya tertarik bikin video seperti ini supaya teman-teman ini yang masih belajar atau yang sudah belajar mencari referensi ya silahkan di video saya ini terus terang ya teman-teman. Di video ini saya pure ingin mengedukasi teman-teman, pure ingin berbagi teman-teman ya, karena berangkat dari kesulitan saya tadi ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman ya kan orang hidup di dunia ini juga hanya sekali ya teman-teman. Nanti kalau ilmu kita bermanfaat bagi orang lain kan seenggaknya di generasi yang akan datang yang akan merintis usaha perkreditan ini tahu ya teman-teman harus pakemnya seperti apa, cara mengambil untungnya seperti apa, pembukanya seperti apa, permodalannya pun dari mana gitu harus. Maksudnya ada ya teman-teman, seenggaknya 1 orang atau 2 orang yang mengedukasi teman-teman semua ini ya teman-teman. Nah ini kalau di usaha kreditan ini ya teman-teman, baiknya kita teman-teman itu kita dapat reward atau dapat promosi-promosi dari brand-brand ya teman-teman. Misalkan kita dapat hadiah dan sebagainya ya teman-teman. Nah, misalnya dari HP saya juga sering dapat merchandise, dapat undian. Nah kalau dari kendaraan bermotor ya biasanya saya juga dapat helm dan sebagainya dari distributor tersebut ya teman-teman, karena kita ingin dijual lagi ya teman-teman. Nah kalau dari kendaraan bermotor ya teman-teman tentunya sudah tahu dapat reward dari mana saja. Oh, dari dealer kita bisanya dapat cashback juga dapat ya teman-teman, ya tergantung dealernya ya teman-teman. Tapi kita sebagai usaha kredit kan kita harus juga kita bilang aja kalau tahu kok mereka itu mana yang diusaha dikreditkan dan atau untuk dipakai pribadi itu mereka itu tahu ya teman-teman, dan mereka memang ada margin untuk kita itu ada ya teman-teman. Contoh motor juga kemarin ada margin lumayan kan. Di motor saya kan aja saya juga dapat 500.000 secara cuma-cuma kan, ada memang untuk istilahnya apa ya teman-teman, untuk biaya untuk pihak ketiga gitu loh teman-teman. Itu ada ya teman-teman, kita juga dapat dari situ ya teman-teman, lumayan lah, kadang 500.000, 200.000, 300.000 secara cash ya teman-teman, kan lumayan juga kalau kita usaha seperti ini ya. Ini untuk motivasi juga teman-teman itu lebih giat mencari distributor, mencari referensi, terbukalah untuk bertanya dan sebagainya. Apakah dari kemarin ada yang tanya apakah usaha kredit ini kita harus bisa berbaur ya, tentunya dalam bermasyarakat itu kita harus berbaur ya teman-teman. Dalam bermasyarakat kita harus bersosialisasi ya teman-teman. Kenapa saya tidak ujuk-ujuk langsung bisa, tidak ujuk-ujuk langsung sukses, itu tidak. Kita belajar, hilangkan rasa ego, hilangkan rasa malu, hilangkan rasa gengsi ya teman-teman. Kalau gengsi malu itu ada ya teman-teman, apalagi kalau pas penagihan kita terus teman-teman. Tapi mereka tentunya yang mengkredit ke kita itu tentunya lebih malu lagi ya teman-teman. Nah kita untuk promosi ya teman-teman, sekedar saya juga ini ingin curhat juga untuk promosi ya teman-teman. Kenapa juga bisa mendapatkan agen-agen ini, nanti saya bahas ya tentang cara mendapatkan agen yang terpercaya ya teman-teman, tapi nanti di video-video yang selanjutnya ya teman-teman, bukan yang hari ini ya teman-teman. Ini masalah promosi dulu. Kalau yang promosi ya teman-teman tentunya yang bisa kita lakukan ya teman-teman, dari lingkungan terdekat dulu. Kalau misalkan kita di kantor atau misalkan kita di tempat kerjaan ya lingkungan terdekat dulu ya teman-teman. Kalau modalnya baru awal ya, kalau dari merintis ya teman-teman terdekat dulu. Nanti kalau saya kemarin karena gara-gara corona itu daripada kerjaan juga libur, kerjaan juga udah mau kolaps ya, saya iseng-iseng bikin brosur itu habis 1 juta ya teman, 900 sekian lah habis 1 juta. Tapi yang saya sebarkan itu baru 500-annya, belum ada 400 sekian, itu masih numpuk di sini ya teman-teman. Nah itu yang nyangkut tuh cuman ada berapa orang ya, cuman ada 2 atau 3 orang gitu teman-teman. Segitu banyak tuh saya sebar, setiap hari saya muter-muter ke komplek-komplek dan sebagainya. Ternyata ya kan ya, tapi kan karena itu saya basicnya dulu kan prinsip saya juga nggak apa-apa lah ngambil untung sedikit, yang penting harian gitu. Ternyata ya memang rezekinya di kreditan ya teman-teman. Itu saya bikin brosur itu bikin brosur HP tapi beli cash gitu loh teman-teman, gini loh, beli cash ke saya, nanti ya saya ambil secara harga brosur aja, nggak harus sama dengan harga distributor. Saya tapi ngambil dari distributor biasanya cuma 100 sampai 150 segitu aja. Nggak ada yang nyantol satupun ya, hanya 1-2 itu mereka maksa untuk kredit itu teman-teman. Nah, nggak percaya, kredit aja masuk sini ke rumah saya, survei aja ke rumah saya. Nah itu awal dari situ tuh teman-teman, saya dapat customer banyak hanya karena 1-2 orang ini ya teman-teman. Nah saya datang aja, udah kepaksa, dipaksa ya teman-teman. Memang orang ini butuh banget ya teman-teman. Saya butuh HP mas, anak saya mau sekolah ini harus
harus ini karena lockdown itu harus online, gimana nih Mas, tolongin dong saya. Nah, saya ini memang karena jalannya di kredit mungkin ya. Ya udah saya datang aja lah. Wallahu alam kan orang saya juga gak kenal sama sekali, baru kenal itu. Saya survei ke rumahnya, ini rumah saya Mas, orangnya welcome ternyata, ini rumah saya Mas, kalau nggak percaya nanti ke sini. Ini KTP sama kakak saya nih Mas. Pokoknya saya ini DP-nya berapa ya. Ya saya dari awal dari situ ya teman-teman, dari awal dari situ. Memang kalau memang jalannya ya Allah juga memberi jalan ya teman-teman, memberi jalan apapun yang kita lakukan ya teman-teman. Nah, untuk itu untuk pas nyebar brosur itu juga saya apa ya, mengetes mental saya ya teman-teman. Maksudnya sembari kita menempa mental saya, membentuk mental kita ya teman-teman. Mental tidak tahu malu ini. Malunya itu kita kurangin ya teman-teman. Karena kita apa ya, gengsi ya teman-teman. Tentunya itu gengsi itu tidak bisa dihilangkan ya teman-teman. Orang kalau ya kenapa ya, orang ya rata-rata malu lah teman-teman, buat nyebar brosur gini-gini. Tapi percayalah teman-teman, dengan kita membiasakan diri berbaur, membiasakan diri ke sosialisasi ke sana sini, orang tahu kita. Yang nggak harus hari itu juga ngambil kredit, nggak harus hari itu juga. Ini contoh di lingkungan sini aja, saya nggak promosi, saya hanya promosi itu orang-orang itu ya teman-teman. Saya nggak promosi sama sekali, hanya saya memang posting seperti tiap hari memang posting, tapi untuk promosi kredit itu saya nggak promosi. Orang tahu karena ya kita membranding diri kita itu nggak lama, nggak sebentar, kita branding diri kita itu lama. Ya, emang orang tahunya ke saya ya orang kredit itu. Itu aja, kalau orang sudah tahu itu enak teman-teman. Apa-apa juga ke kita, butuh barang ya ke kita ya. Contoh, nggak kemana-mana kemarin ya teman-teman. Ini hanya curhat aja ya. Curhat aja ya teman-teman, nggak kemana-mana kayak kemarin teman-teman siang itu juga orang tua datang dari kampung ke sini mengunjungi cucunya ya teman-teman. Nah, tiba-tiba orang ucuk-ucuk ke sini, ya Pak saya butuh ini nih Mas 3 gram, tolong nanti di kredit ada bisa nggak hari ini? Jadi saya nggak janjiin Bu, saya udah banyak list, tapi nanti kalau bisa saya usahakan gitu kan. Oh ya, itu saya nggak kemana-mana, saya cuma di rumah aja ya teman-teman. Nah, kalau rezeki, kalau kita membranding diri kita secara baik ya, itulah ya teman-teman. Insya Allah ya teman-teman, rezeki itu tidak datang dari satu lubang, dari mana aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ngalor ngidul ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebenarnya masih banyak, panjang kali lebar kali tinggi sebenarnya teman-teman yang pengen saya sharing di video ini, tapi ini waktunya kayaknya durasinya terlalu panjang ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.